Gereja mengajarkan bahwa harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan dunia juga adalah harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan gereja juga. Gereja Indonesia itu ada nota pastoral yang bersuara tentang anti korupsi. Tapi perdamaian tuh benar-benar penting banget ya. Ya. Gereja tuh punya gereja besar untuk itu. Ya, betul sekali. Suara paus tuh didengar. Pasti dong, karena Pasti didengar. pemimpin tertinggi Katolik. Ya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kami siswa-siswi dari SMA Santo Aloysius II Bandung, dan sekarang kami akan berbincang mengenai suatu topik nih, yaitu peran gereja dalam bidang Ipolek Sosbud dan Kam. Sebelum kita ngobrol, mari kita berkenalan dulu yuk. Saya Agnes, Saya Dominic. saya Nisa, dan ada tamu spesial nih yaitu Ya, saya Frater Widi dari Keuskupan Bogor. Saya calon imam Keuskupan Bogor yang akan bertugas di Bogor itu sendiri. Tapi sekarang sedang kuliah di Bandung di Fakultas Filsafat Teologi Unpad. Nah, jadi nih Frater, di era globalisasi ini banyak terdapat masalah di berbagai bidang yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, bidang-bidang yang tadi termasuk dalam Ipolek Sosbud Hankam. Nah, aku mau nanya dulu nih pertama, menurut Frater apa peran gereja dalam ancaman pada bidang Ipolek Sosbud Hankam ini? Ya, pertama-tama gereja tidak terpisah dari dunia. Itu harus kita sadari kan, karena gak mungkin dong gereja hidup sendiri tapi Harus ada umatnya. ya pasti. Dan itu tinggal di lingkungan yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa memenjarakan diri sendiri. Nah, peranan gereja dari ajaran gereja itu sendiri, gereja mengajarkan bahwa harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan dunia juga adalah harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan gereja juga. Nah, makanya gereja tidak bisa terpisah dan harus berperan. Itu dari mana ya? Saya pernah dengar kayak. Kalau misalnya pernah dengar, itu ada di dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes nomor 1. Nanti bisa dicek oleh teman-teman. Itu jadi peran gereja pertama-tama ada dua, yakni dalam ajaran tentunya. Itu bisa berupa seruan atau bisa berupa pemikiran, dan yang kedua adalah tindakan, aksi nyata. Kalau dari perannya, dari suara atau anjuran, kita lihat dari ada yang dinamakan dokumen-dokumen gereja. Nah, salah satunya adalah ajaran sosial gereja. Dari namanya aja udah kelihatan, ajaran sosial gereja. Jadi ajaran gereja mengenai sosial kehidupan di dunia. Dari Rerum Novarum sampai Laudato Si yang terbaru oleh Paus Fransiskus. Itu berbicara tentang ideologi, tentang politik, tentang ekonomi, bahkan hal-hal yang kecil-kecil seperti tentang para pekerja atau tentang pajak. Itu kan mengatur semua tentang kehidupan dunia, kehidupan manusia. Itu perannya. Itu diterbitkan sama siapa itu biasa? Surat-surat. Itu dari kepausan itu sendiri. Oh. Banyak paus yang berbicara banyak hal tentang itu. Oh, jadi setiap ajarannya itu dikeluarkan oleh paus yang berbeda gitu ya? Ya, ada paus yang ajarannya banyak sekali, nama-nama dokumen-dokumen itu. Bisa dicek oleh teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri. Dan juga yang terbaru, Paus Fransiskus menerbitkan Laudato Si. Itu kan tentang lingkungan. Jadi gereja memiliki perhatian juga terhadap lingkungan dunia dan tidak ya memikirkan diri sendiri saja, tidak tentang rohani saja. Berarti ngikutin perkembangan zaman gitu kan? Iya, betul sekali. Frater, kenapa gereja harus memiliki peran dalam hal-hal ini tadi? Nah, pertama-tama kan kita tadi dengarkan dokumen Konsili Vatikan II. Nah, semangat Konsili Vatikan II itu adalah aggiornamento, membuka jendela. Artinya membuka terhadap perkembangan dunia tadi yang seperti dibilang oleh teman kalian. Nah, dengan membuka itu berarti gereja memberi perhatian
dan juga belajar dari dunia, apa sih yang dibutuhkan dunia sekarang ini, apa sih masalah yang ada, apa sih kecemasan yang ada, apa sih sukacita harapannya. Nah, dari situlah gereja berperan. Dan karena itu gereja memiliki ambil bagian, terlibat dalam dunia untuk membangun dunia, juga membangun manusia kita semua. Baik. Berarti menurut Frater kalau misalnya akhir-akhir ini nih gereja tuh lebih bahas ke bidangnya mana sih? Kayak ideologi, budaya, sosial, atau gimana? Nah, pertama-tama kayaknya sekarang perhatiannya sih ke sosial sama lingkungan ya. Karena kita lihat ada Terutama masalah yang baru-baru terakhir ini yang perang Ukraina. Perang politik sebagai pertahanan keamanan juga Paus sangat gencar menyuarakan perdamaian. Kita lihat waktu pas Ukraina itu, pas perang itu kan Paus selalu berbicara mengenai perdamaian. Juga meminta tindakan tegas dari NATO dan PBB, tindakan nyatanya, lalu datang ke duta Rusia. Itu kan sebagai bentuk ingin menyuarakan perdamaian. Juga yang Frater ingat tuh terkesan ketika ada perang di salah satu negara Afrika di Sudan, Paus datang kepada presiden dan mencium kakinya untuk memohon perdamaian. Itu kan gimana, nggak hebat gitu loh. Iya. Dari pemimpin tinggi dunia, pemimpin Katolik, pemimpin kita mau mencium kaki untuk menyuarakan perdamaian. Berarti perdamaian tuh benar-benar penting banget ya. Ya, Dan gereja tuh punya Untuk peran yang gereja. sangat besar untuk itu. Gitu. ya betul sekali. Suara Paus tuh didengar. Pasti dong, karena Pasti didengar. pemimpin tertinggi Katolik. Ya. Menurut Frater, apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat kita ini, terutama umat gereja ya, untuk mengatasi masalah Ipolexos Budhankam ini? Peran Ya. masyarakatnya gimana? Gitu? Peran kita ya. Peran kita. Karena tadi kan kita bicara tentang Ya, Paus ya. ya, anjurannya Ya, dan Paus. tindakannya. Tentunya domba-domba mengikuti gembala. Nah, gembala udah memberi contoh loh. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau pengalaman Frater sendiri melihat paroki-paroki atau melihat kehidupan umat, terutama di Keuskupan Bogor, tempat Frater belajar dan melayani. Nah, di situ ada banyak gerakan-gerakan, ada banyak kelompok-kelompok, atau di gereja sendiri ada komisi-komisi. Misalnya komisi hubungan antar agama, atau komisi lingkungan hidup, atau komisi ekonomi, sosial dan ekonomi. Nah, di situ ya itulah aksi nyata. Kalau misalnya kita lihat kan, kita ada APP, Ya. HAP, atau Hari Pangan Sedunia, di mana kita di situ bersolidaritas melakukan aksi nyata. Nah, itu juga sebagai bentuk-bentuk kita sendiri. Di sono, di Bogor itu ada namanya ada gerakan toleransi. Di situ bergabung menjadi satu kelompok namanya Basulia dengan para pemuka agama-agama lain. Nah, situ untuk membangun toleransi, untuk saling berbincang, juga bagaimana mengusahakan misalnya membantu ekonomi yang membutuhkan, Ya. atau tentang politik di Bogor itu sendiri, misalnya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya nih ada ancaman kan nih di Ipolexos Budhankam, jadi mereka dari sosial itu mereka nggak mengikutin tentang agama gereja dan lain-lain gitu. Nah, mungkin gereja sendiri itu gimana tuh caranya gitu biar mau mengajak para yang tidak ngikutin gitu. Tentunya kalau misalnya secara keseharian itu bisa dilakukan misalnya melalui ajaran, melalui homili, atau melalui renungan-renungan, melalui pertemuan-pertemuan itu bisa disuarakan. Atau juga dalam kegiatan atau aksi nyata itu bisa diajak dari misalnya romonya yang mulai duluan, nah mengajak umatnya nih, misalnya sedikit dulu, atau nanti setelah itu baru bisa ke lingkungan-lingkungan, ke kring-kring, atau bahkan di sekolah-sekolah juga mungkin ada gerakan-gerakan untuk menciptakan atau menjauhkan dari ancaman itu. Ada pelajaran agama itu sendiri ya. Ya. Sebenarnya dari diri sendiri dulu nggak sih harus Ya, dari lain dan lain-lain. Nah, mungkin ya itu kuncinya membuka diri loh kepada dunia. Gereja udah membuka diri, terus
terus kita mau lihat dunia nggak nih, mau belajar nggak nih, situasi apa sih, lalu apa yang bisa kita buat. Nah, tadi kan udah bahas nih kayak tentang cara gereja mengatasi politik berhankam. Nah, menurut Frater sendiri sebagai baik umat gereja ke masyarakat sendiri, penglihatannya tuh kayak gimana sih mengatasi ini? Apakah udah baik atau mungkin masih ada yang kurang atau gimana? Ya Kebanyakan. gimana ya, dari kita sendiri mungkin satu hal masih kurang dalam aksi nyatanya, tapi dalam prinsip, dalam pemikiran, dalam ajaran kita udah siap begitu loh, udah siap untuk melakukan, untuk memberikan hal-hal baik. Mungkin tindakan-tindakan nyata yang paling bisa kita lakukan misalnya sebagai anak muda gitu, misalnya kan kita di sosial media, mungkin kita bisa dengan quotes atau dengan kata-kata bijak kita bisa menyuarakan gitu loh sesuatu yang baik, melawan ketidakstabilan atau kekurangan yang kurang baik itu. Nah, dari sejauh pandangan Frater sih hal-hal itu kan udah hadir mulai ya, misalnya dari grup-grup OMK atau grup-grup paroki, grup-grup lingkungan kan itu isu-isu itu walaupun tidak sering tapi disuarakan juga, cuma tinggal bagaimana kita intensif aja. Dimulai dari diri sendiri gitu Ya pasti. Atau mungkin dari teman-teman, dari misalnya teman sekelas atau ya dari lingkungan sekolah bisa membangun sesuatu gerakan-gerakan yang baik itu. Biasanya kalau di satu lingkungan tuh suka ngadain semacam event gitu, ziarah untuk mengunjungi panti asuhan. Nah itu kan sebagai bentuk nyata kan, bisa dilakukan juga, bisa diperbanyak atau dilakukan bersama-sama. Tapi suka pada bingung gitu nggak sih? Kalian kan kita main sosmed nih, kalau misalnya scroll TikTok, YouTube, Instagram kayak banyak banget nih berteteran cyberbullying gitu, netizen gitu, yang ketika jahat gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana sih cara kalian tuh kalau di gereja gitu biar bisa biar bisa ikut serta? Pasti ajaran gereja udah mengandung hal itu sudah. Nah, pertama mungkin semangat yang perlu dibangun ya menjadi terang dan garam itu loh. Nah, ketika misalnya ada cyberbullying atau segala hal-hal yang buruk, pertama-tama kita tidak terbawa arus. Kita memang menggunakan media sosial, tapi jangan sampai kita malah ikut nambahin komentar, nambahin malah membuli orang lagi. Bagaimana kalau kita pertama bijak dulu, cari informasi yang benar, melawan hoax juga kan, agar tidak menjadi penyebar hoax juga. Nah dari situ baru bisa bisa yang kita lakukan. Misalnya menyuarakan jangan dong kayak gitu atau jangan kayak gini, kita bisa lebih baik gini loh. Atau kita misalnya mengapresiasi, itu kan sebagai bentuk pembangunan segala macam. Terus perlahan gak sih? Soalnya kayak suka dilihat tuh kayak mindset orang-orangnya tuh kayak ikut-ikutan gitu. Gimana? Kayak yang sekarang tuh sebenarnya udah dianggap benar padahal sebenarnya salah gitu. Kayak perluan bebas gitu, kayak ih keren gitu kan ya. Karena banyak yang ngikutin kan. Nah, makanya kita harus kuat itu loh, teguh itu loh. Jangan sampai kita yang mesti jadi garam yang mengasinkan malah ya kita ikut tawar atau ikut kejadian lain. Biar dianggap keren atau nah itu. Jadi nomor satu jangan ikut-ikutan gitu ya. Bijak, terus bijaksana juga. Yang penting tidak terbawa arus dulu. Terus mengapa orang tidak terkecuali umat gereja cenderung meremehkan isu sih? Kayak gini kan mungkin ini mah ajaran sekolah lah ini. Terus jadi nggak ada apa yang diajarin di sekolah itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Betul. Nganggap yang banyak apa sih kayak gengsi gitu ya, ikutin bisa juga. Sok suci atau bahkan mungkin kayak nggak peduli gitu ya. Nggak peduli. Kalau menurut Frater sih kayaknya alasannya itu karena ini loh pertama nggak terbuka kepada kegiatan apa yang ada di dunia, apa kondisi segala sesuatu dan nggak terbuka, terus habis itu menutup diri, merasa paling benar tadi seperti yang bilang, merasa sok suci, merasa nanti dosa, akhirnya nggak ada perubahan. Atau misalnya udah terbuka tapi malah terbawa arus itu. Nah semoga dari mindset itu tuh jadi
nggak ke apa. Jadi masalah itu nggak berlarut-larut gitu loh. Kita bisa menyuarakan walaupun sedikit, walaupun perlahan ya. Itu nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Berarti tadi bahas mindset tuh agak susah sebenarnya ya diubah mindsetnya. Tapi Ya. harus perlahan-perlahan, harus Ya. dari diri sendiri gitu. Frater, ada nggak sih ideologi yang melawan ajaran gereja? Atau misalnya kayak kita gereja melawan ajaran yang lain gitu juga. Ya. Iya. Nah, pertama kan puji Tuhan bahwa kita bersyukur kita di Indonesia kita punya ideologi yang bagus gitu loh. Itu Pancasila kan. Ya. Dari hal itu kan melawan namanya kapitalisme atau komunisme, segala yang kurang baik, segala ekstremis itu kan dilawan dengan Pancasila. Itu dasar kita. Nah, kita perlu ingat bahwa Monsinyur Sugio Pranoto kan pernah bilang, pasti kalian ingat lah tentang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, itu bisa menjadi semangat kita juga bagaimana walaupun kita tetap Katolik, tapi kita tetap mengikuti nilai-nilai baik dari Pancasila itu. Nah, jadi dari situ bisa jadi kekuatan kita, dasar kita untuk melakukan segala sesuatu gitu loh. Agar kita juga jangan sampai bukan hanya komunisme atau kapitalisme, kita malah menganggap ideologi orang lain tuh lebih salah atau lebih buruk. Nah, itu kita bisa menghargai ideologi yang lain atau ajaran-ajaran agama lain gitu. Kalau budaya gimana nih? Kalau ada masih orang yang merasa terpisah gitu dari Indonesia kan Iya, mengakui contohnya kayak- semua agama gitu. Iya, Ya. Pancasila, tapi dia nggak Pancasila sendiri gitu. Pengen Kayak contohnya ajarannya ini, sendiri. Nih Aceh yang separatis. Oh iya. Ada kelompok ada bersenjata kelompok juga. bersenjata Ya juga ya kayak ya menganggap bahwa kami paling benar. Ya, bahwa ya. Kami ingin mendirikan sesuatu yang baru. Nah, kalau dari situ karena mungkin kita tidak bisa menyuarakan ke tempat-tempat itu kan, kita bisa bersuara melalui media sosial atau yang penting sikap kita menunjukkan hal yang baik. Walaupun teladan kadang-kadang kurang dilihat, tapi lebih baik dong daripada kita nggak melakukan sama sekali gitu loh. Jadi dengan teladan itu kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Teladan yang berarti. Terus ngikutin perkembangan zaman teknologi gitu juga Ya. ya. Biar kewartaannya lebih kita Ya itu gampang juga karena hal itu terjadi kan mungkin karena tidak membuka diri juga kan. Iya. Karena budaya saya paling benar atau aliran saya paling benar, akhirnya menutup diri dan ingin Balik ke merasa paling benar lagi ya. Politik. Nah terus kalau politik tuh kita bahas politik yang agak sensitif. Contohnya kayak praktik KKN nih, ada korupsi, nepotisme. Sebenarnya kan kalau misalnya bahas politik itu dia yang mengatur sebuah negara nih ya. Tapi Ya. kenapa sih gitu? Masih mencontohkan sesuatu yang buruk Korupsi. gitu. Jadi juga banyak yang ngikutin gitu frater. Ya terkadang juga berat bagi kita ya karena Hmm. kita melakukan sesuatu tapi yang di atas sana malah tidak baik dan menjatuhkan kita gitu, menginjak-injak kita yang lemah-lemah ini. Nah, menurut saya gereja udah punya sesuatu yang baik gitu loh. Pertama-tama di gereja Indonesia itu ada nota pastoral yang bersuara tentang anti korupsi. Nah, itu ada bukunya, kalian bisa cari di internet. Itu berarti menyuarakan sesuatu yang penting bagi kita. Jangan sampai gereja malah ikut-ikutan juga korupsi dan segala macam. Nah, sekiranya itu pun diajarkan ke dalam lingkungan, misalnya ada ajarannya di paroki gimana nih menghindari korupsi atau di lingkungan, di sekolah, bahkan di keluarga. Itu sih. Nah, jadi kita nih sebagai remaja dan sebagai pelajar juga berarti yang pertama tadi juga bisa diambil kesimpulan tuh jangan kebawa arus. Ya, Terus betul. ini menjadi terang dan garam. Iya. Ya, terus- terang dan garam. terus menjadi Pertama, teladan. terbuka juga. Iya, itu terbuka. Jadi kita sebagai remaja harus terbuka terhadap Dan menjadi teladan juga tentunya. tentunya kita harus milih lingkungan yang bagus, Benar. pertemanan. Nah, itu Ya, sih yang paling penting menurut sangat aku ya. penting. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi Sangat diri kita. mempengaruhi dan juga dalam lingkungan itu kita bisa membawa pengaruh yang baik gitu loh dari gereja. Oke, jadi biar nggak kebawa-bawa juga kita harus cari lingkungan yang baik. Kalau lingkungan kita Bisa udah milih. jelek, kitanya juga pasti ke bawah-bawah ke situ. Ya. Jadi Ya. harus Benar banget.
harus bijak milih lingkungan kita juga. Jadi sudah jelas ya pesan dan nasihat dari Frater ini untuk kita generasi muda yang mengalami dan menyaksikan ancaman sendiri dari Polexosbud Hankam. Nah, jadi terima kasih Frater atas Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya. nasihatnya. Gak nasihat kok, ngobrol-ngobrol doang. Podcast ya.